Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novika Dula dari Angkatan 1 Kelompok 3 Latsar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal mengenai analisis isu-isu kontemporer. PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal, yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama, isu saat ini atau current issue, kedua, isu berkembang atau emerging issue, dan yang ketiga, isu potensial. Pendekatan lain dalam memahami apakah isu yang dianalisis tergolong isu kritikal atau tidak adalah dengan melakukan issue scan, yaitu teknik untuk mengenali isu melalui proses scanning untuk mengetahui sumber media informasi terkait isu tersebut. Adapun proses scanning yaitu yang pertama media scanning, yang kedua existing data, ketiga knowledge other, keempat public and private organization, dan yang kelima public at large. Teknik tapisan isu yang dapat kita gunakan untuk menganalisis isu ada dua, yaitu APKL dan urgensi. APKL yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sementara USG yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya. Misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusi secara komprehensif. Kelayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat tapisan lain yang dapat kita gunakan untuk menganalisis isu yaitu analisis USG. Urgensi artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sementara growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Ada 3 alat bantu analisis isu yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama mind mapping, yang kedua fishbone diagram, dan yang ketiga analisis SWOT. Kategori yang dapat kita gunakan dalam menganalisis menggunakan diagram fishbone ada 6M, yaitu machine atau mesin atau teknologi, yang kedua method, yang ketiga material, yang keempat manpower, yang kelima measurement, dan yang keenam mother. Analisis kesenjangan atau gap analysis merupakan alat evaluasi bisnis yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Misalnya yang sudah tercantum pada rencana bisnis atau rencana tahunan pada masing-masing fungsi perusahaan. Demikian learning journal yang saya peroleh dari materi analisis isu-isu kontemporer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.